I got so much motherfucking design on right now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita mau mengawali perkuliahan ya, untuk mata kuliah dasar-dasar manajemen untuk semester 1. Sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan masalah kontrak perkuliahan, yang mana di dalam kontrak perkuliahan ini ada beberapa hal yang perlu diketahui antara agenda dosen dan mahasiswa yang perlu kita sepakati bersama. Terkait kontrak perkuliahan nanti ada file tersendiri yang harus saya kirimkan ke kalian semua dan kita sepakati bersama. Untuk mata kuliah pengantar atau dasar-dasar manajemen pada semester ini, hal yang paling utama yaitu terkait dengan masalah konsep dari dasar manajemen yang memang sudah diarahkan ke dalam konsep dasar di era Society 4.0, yang mana semua kegiatan-kegiatan manajemen baik yang ada di dalam satu organisasi ataupun yang ada di non-organisasi sudah diarahkan ke dalam konsep dasar manajemen di era digital. Oleh karena itu, di dasar-dasar manajemen atau mata kuliah dasar-dasar manajemen itu juga kita mengupasnya dari sisi manajemen yang kita adopsi dari perkembangan kemajuan teknologi, supaya kita memimpin suatu organisasi itu bisa didasarkan atau bisa mengikuti perkembangan manajemen di era digital. Materi yang pertama terkait dengan masalah konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen itu sendiri dikaitkan dengan masalah yang pertama mengenai masalah pengertian manajemen itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen itu memang banyak berbagai macam definisi yang dikeluarkan oleh para ahli. Tetapi kita atau saya sebagai pengampu mata kuliah, kalian sebagai mahasiswa, terutama adalah mahasiswa baru, saya ingin memperkenalkan pengertian atau definisi manajemen itu dari berbagai sumber yang sudah saya rangkum sedemikian rupa, yang mana definisi manajemen yang saya berikan ini insya Allah sudah bisa mewakili dari berbagai macam pengertian dasar manajemen yang diberikan oleh para ahli, yang mana manajemen itu adalah suatu usaha merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinasikan, serta melakukan kegiatan pengawasan di dalam suatu organisasi agar tercapai suatu tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Maka dari itu, di dalam mempelajari manajemen itu sendiri, kalau kalian sudah membaca dari berbagai macam literasi buku ataupun dari e-book atau hardbooknya, itu banyak sekali dasar-dasar yang mengupas mengenai masalah manajemen itu sendiri. Untuk mempelajari manajemen, untuk mempelajari manajemen perlu adanya kunci, kunci supaya mempermudah, atau clue, atau istilahnya adalah keywordnya, keyword dari pengertian manajemen itu biasanya disebut dengan istilah POAC, POAC, yang arti dari P itu yang pertama adalah planning, P
P, planning atau perencanaan. Terus yang kedua adalah organizing, jadi pengorganisasian ya. Jadi kita bicara mengenai masalah organisasinya. Terus yang ketiga adalah A ya. A itu adalah actuating, pengarahan. Itu fungsi penerapannya terkait dengan masalah melakukan koordinasi dan arahan dari atasan dan pimpinan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah C. C adalah controlling. Controlling ini adalah suatu bentuk pengawasan, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh atasan kepada anak buah, kepada bawahan, kepada karyawan yang ada di dalam suatu organisasi. Jadi 4 ini mencirikan bahwa kita bisa mendefinisikan fungsi manajemen itu sendiri. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Semua diterapkan atau semua adalah sudah tercover di dalam pengertian definisi manajemen itu sendiri, yaitu melakukan perencanaan, melakukan pengorganisasian, melakukan pengarahan, melakukan koordinasi, serta melakukan kegiatan pengawasan supaya di dalam organisasi, jalannya organisasi, pengelolaan organisasi dijalankan secara efektif dan efisien. Itu dasar dari pengertian manajemen. Yang berikutnya adalah terkait dengan masalah peran manajemen. Jadi manajemen yang ada di dalam organisasi itu mempunyai berbagai macam peran. Ya, peran. Ada beberapa peran yang memang diperlukan adanya suatu manajemen. Yang pertama adalah untuk mencapai tujuan. Jadi manajemen digunakan sebagai alat ya, sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Kita kembali lagi di dalam pengertian manajemen itu tadi kan ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada actuating atau pengarahan, ada controlling. Nah, di dalam mencapai suatu tujuan organisasi, semua itu harus dilakukan atau diaplikasikan secara bersama-sama antara atasan, bawahan, dan semua anggota yang ada di dalam organisasi. Jadi alasan utama diperlukannya manajemen adalah digunakan untuk mencapai satu tujuan. Yang kedua adalah untuk menjaga keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan tujuan-tujuan yang sangat mungkin di dalam suatu organisasi itu mempunyai tujuan yang bertentangan atau berbeda. Nah, tujuan utama, tujuan yang ada pertentangan itu tujuan yang bagaimana? Tujuan antara tujuan organisasi dengan tujuan individu. Kalau individunya itu banyak faktor yang menyebabkan bahwa antar satu individu dengan individu lain itu mempunyai satu tujuan yang berbeda-beda. Karena dasar penentuan tujuan dari individu itu ya terkait dengan masalah karakter atau tujuan dari masing-masing personnya. Sementara di dalam suatu organisasi itu dari seluruh tujuan yang ada di tujuan individu itu harus dijaga keseimbangannya supaya apa? Kegiatan sasaran dalam melakukan kegiatan organisasi itu mempunyai suatu tujuan dan harapan yang sama. Tujuannya harapan yang sama di dalam organisasi adalah tercapainya tujuan organisasi itu misalkan memaksimalkan adanya kegiatan-kegiatan. Kalau di pemasaran mungkin tercapainya pemaksimalan misalkan kegiatan penjualan. Nah, maksudnya di situ tujuan utama pemaksimalan pencapaiannya kegiatan penjualan akan berimbas kepada persepsi atau persamaan persepsi di dalam mencapai satu tujuan individu yang notabene adalah awalnya berbeda-beda.
Yang tujuan yang akhirnya sama adalah kalau maksimal di dalam penjualan, omset penjualan meningkat, kesejahteraan ketercapaian tujuan suatu organisasi itu tercapai, maka tingkat kesejahteraan karyawan yang menjadi tujuan utama karyawan bekerja di dalam suatu organisasi pun akan bisa tercapai. Yaitu maksudnya dari menjaga keseimbangan. Jadi keseimbangan individu itu nanti pasti akan ada berbenturan dengan kepentingan yang ada di dalam organisasi. Maka fungsi manajemen atau alasan adanya manajemen untuk menyeimbangkan itu. Menyeimbangkan kebutuhan atau tujuan individu dengan tujuan organisasi. Yang ketiga adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi itu sendiri. Kalau bicara efektivitas dan organisasi, maka hal yang paling penting diperhatikan adalah terkait dengan masalah output dan cost yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan-kegiatan organisasi itu sendiri. Efektif di dalam pembiayaan, efisiensi dalam pembiayaan, efektif di dalam penggunaan pembiayaan itu sendiri. Maksudnya di situ akan menghasilkan sesuatu yang sifatnya itu maksimal. Biayanya sedikit, tapi hasil yang diterima akan banyak. Banyak berarti bisa diartikan adalah maksimal. Maksimal itu tidak bisa diukur dengan jumlah. Ya, maksimal tidak bisa diukur dengan jumlah karena ukuran maksimal itu adalah efektif biaya, efisien biaya, efektif di dalam pencapaian hasil. Itu salah satu hal pengertian dari diperlukannya manajemen untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Yang berikutnya adalah terkait karakteristik manajemen. Karakteristik manajemen adalah suatu menyangkut masalah suatu organisasi atau ciri suatu organisasi itu sendiri. Maka maksud dari karakteristik manajemen atau pelaksanaan manajemen yang ada di dalam suatu organisasi itu akan kelihatan bahwa organisasi itu akan berorientasi memiliki suatu tujuan dasar yang merupakan alasan dasar keberadaannya. Alasan dasar keberadaan di situ adalah alasan keberadaan organisasi itu. Pasti dari awal suatu organisasi didirikan itu sudah mempunyai maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan di dalam kegiatan organisasi itu sendiri antar satu organisasi dengan organisasi yang lain jelas berbeda-beda. Nah, inilah yang menjadi suatu ciri khas karakter dari suatu organisasi. Yang berikutnya adalah terkait dengan subkegunaan manfaat atau manfaat dari manajemen itu sendiri. Jadi manajemen itu selain mempunyai fungsi tapi juga mempunyai juga kegunaan dan manfaat. Manfaat yang pertama adalah diperlukannya manajemen itu sebagai pemberi informasi. Ya, sebagai pemberi informasi. Informasi kepada siapa? Memberikan informasi kepada bagian-bagian yang memang dibutuhkan oleh organisasi atau yang berhubungan dengan organisasi itu sendiri. Yang pertama terkait dengan kegiatan memonitor kegiatan organisasi. Memonitor kegiatan dengan cara memberikan atau menerima informasi.
yang terkait dengan kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di lingkungan organisasi itu sendiri. Jadi manajemen atau orang yang menerapkan manajemen itu sendiri adalah biasanya para pimpinan, ya, yang disebut dengan para pelaksana manajerial. Itu mereka harus selalu mengupdate informasi, data-data informasi dari berbagai macam unit kerja yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Jadi mereka butuh setiap saat laporan. Maka dari itu di dalam organisasi, di dalam pengertian manajemen yang awal tadi, ada satu bentuk kegiatan koordinasi. Jadi mereka melakukan koordinasi dengan berbagai macam unit untuk mendapatkan satu bentuk informasi. Itu fungsi manajemen atau kegunaan manajemen yang pertama. Yang kedua adalah manajemen yang dikelola oleh para manajerial. Itu adalah sebagai penyebar informasi. Penyebar informasi itu maksudnya bagaimana? Penyebar informasi ini adalah memberikan informasi, baik informasi yang diberikan ke dalam lingkungan internal organisasi maupun informasi ke dalam eksternal organisasi. Internal organisasi itu terkait dengan seluruh anggota yang ada di dalam organisasi itu sendiri, mulai dari pucuk pimpinan sampai karyawan yang paling bawah. Itu semuanya berhak mendapatkan atau mendapatkan atau mengerti atau mendengar informasi terkait dengan apa yang ada di dalam suatu organisasi itu sendiri. Yang kedua adalah pihak eksternalnya. Pihak eksternal tidak kalah pentingnya membutuhkan informasi. Karena apa? Terkait dengan masalah kebutuhan-kebutuhan atau kebijakan-kebijakan berhubungan dengan atau yang ada hubungannya dengan organisasi yang memiliki manajemen itu sendiri. Misalkan dari para pelaku investor, kalau mau melakukan investasi ke dalam suatu organisasi tertentu, perusahaan tertentu atau apapun itu, maka mereka membutuhkan adanya berbagai macam informasi. Bagaimana kesehatan keuangannya, bagaimana mengenai sumber daya manusianya, dan yang lain-lain. Siapa yang memberikan informasi? Yang memberikan informasi adalah pihak manajemen. Itu. Maka dari itu, penyebar informasi dan juru bicara suatu organisasi itu sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi yang akurat terhadap kegiatan manajemen. Loh, kalau yang internal untuk apa? Ya, banyak hal digunakan. Kalau pimpinan mungkin terkait dengan masalah kebijakan atau strategi kebijakan pimpinan. Oh, kalau karyawan membutuhkan, kalau mau demo kira-kira perusahaannya itu kuat enggak, misalkan menaikkan gaji dan seterusnya. Itu salah satu hal yang perlu disampaikan kepada anggota organisasi secara internal. Yang kedua, kegunaan atau manfaat manajemen itu adalah sebagai pengambilan keputusan. Itu tadi sebenarnya sudah tersirat ada di atas. Manajemen itu juga bisa bermanfaat sebagai pengambilan keputusan. Maksudnya itu tadi, kalau mau berwirausaha, berwira swasta, bekerja sama dengan atau proyek-proyek yang kita punyai atau pengembangan investasi, maka informasi manajemen itu sangat butuh. Manajemen apapun, karena di dalam suatu organisasi itu kan manajemen ada berbagai macam sub-bagian-bagian tersendiri. Keuangannya, pemasaran, SDM-nya, serta yang lain-lainnya itu perlu memberikan suatu informasi. Maka itu akan dibutuhkan di dalam misalkan memprakarsai proyek-proyek perbaikan atau melakukan pengembangan investasi dan seterusnya. Sedangkan sebagai pengambilan keputusan yang berikutnya, fungsi dari manajemen itu adalah pengendalian masalah.
Masalah akan selalu muncul dimanapun dan kapanpun itu berada. Maka seorang manajemen atau pelaku pelaksana manajemen adalah manajerial, para pucuk pimpinan, para manajer, para direksi dan seterusnya, mereka harus mampu melakukan pengendalian. Karena apa? Tanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi itu semuanya ada di pihak manajemen. Maka manajemen berhak melakukan pengendalian apabila terjadi sesuatu hal yang di luar konteks yang telah direncanakan. Itu fungsi manajemen. Yang berikutnya adalah pengelolaan sumber daya. Sama. Sumber daya di situ macam-macam. Sumber daya itu tidak hanya bicara mengenai masalah sumber daya SDM-nya saja tidak, tetapi juga terkait dengan sumber daya keuangan, sumber daya aset perusahaan, sumber daya investasi, dan seterusnya. Itu semuanya adalah menjadi tanggung jawab atas perbaikan organisasi bila hal tersebut itu mengalami suatu kendala. Krisiskah, kendala ketidakseimbangan organisasikah, dan seterusnya, maka pengelolaan sumber daya harus bisa dimaksimalkan dengan cara mendapatkan suatu data informasi dari berbagai macam unit organisasi yang semuanya terkumpul ada di pihak manajemen. Yang berikutnya sebagai pengambil keputusan itu adalah para perunding atau negosiator. Negosiator ini mungkin hubungannya dengan pihak eksternal juga, terkait dengan berbagai macam proyek, terkait dengan berbagai macam mendapatkan sumber-sumber investasi dan seterusnya. Itu membutuhkan data-data yang akurat terkait dengan masalah informasi organisasi. Yang berikutnya terkait dengan masalah manajemen, itu bisa kita artikan sebagai ilmu, sebagai seni, dan sebagai profesi. Jadi manajemen itu akan bisa masuk ke dalam link kegiatan manapun. Mereka bisa dipakai untuk pengembangan ilmu, bisa juga diterapkan dari sisi seni pengelolaannya, juga bisa dipakai sebagai dasar profesi pekerjaan kita. Jadi banyak hal kita bisa masuk atau manajemen bisa diterapkan. Yang pertama adalah manajemen dilihat dari segi dasar ilmu. Kita tahu dan kita sudah paham bahwa manajemen itu memang memerlukan disiplin ilmu pengetahuan yang sifatnya itu tidak hanya bersumber dari satu keilmuan. Manajemen itu membutuhkan berbagai macam kolaborasi ilmu-ilmu dari berbagai macam hal. Maka di dalam manajemen itu sendiri sebenarnya para pengelola manajemen itu sebenarnya mereka akan mengkolaborasikan berbagai ilmu yang ada di sekitarnya. Jadi manajemen itu menjadi suatu bentuk ilmu terapan, penetapan atau pengaplikasian ilmu terapan dari berbagai macam keahlian ilmu. Ilmu ekonomi pasti kalau kita bicara, karena kita memang bicara dari sisi ilmu ekonomi, ya. Maka ilmu ekonomi itu sendiri harus menjadi dasar yang kuat. Ilmu statistiknya juga harus kuat. Ilmu akuntansinya juga kuat. Ilmu kebijakan publiknya sangat mungkin itu juga harus kuat. Jadi berbagai macam ilmu hanya untuk mendukung atau memperkuat kebijakan manajemen itu sendiri. Contoh saya ambilkan dari kegiatan suatu organisasi yang ada di organisasi perusahaan. Kita bicara orang ekonomi.
Di dalam suatu organisasi perusahaan itu kegiatan manajemen akan kuat apabila didukung dari berbagai macam aspek keilmuan. Maka di dalam pengelolaan manajemen atau orang-orang manajerialnya atau pemimpin-pemimpin organisasinya pasti mempunyai background pendidikan yang bervariasi. Manajer keuangan itu sangat mungkin dipegang oleh orang dari keuangan, orang yang mempunyai background pendidikan keuangan. Yang bagian dari SDM pasti itu diambilkan dari manajernya, itu biasanya dari manajer yang mempunyai background tingkat pendidikan SDM yang mumpuni. Bisa dari psikologi misalkan, bisa dari pendidikan SDM itu sendiri, atau bahkan dari manajemen. Kalau ada di dalam, kalau seperti yang ada di kita adalah konsentrasi manajemen sumber daya manusia, itu adalah masuknya adalah ke dalam bagian SDM atau HRD itu sendiri. Pembukuan juga gitu, akuntansi. Belum nanti dari produksi, untuk bagian produksi di dalam perusahaan, pasti mereka diambilkan orang-orang yang kuat, tahu mengenai masalah mesin, tahu mengenai masalah apa yang disebut dengan supply chain dan sebagainya. Dan seterusnya. Itu yang disebut dengan manajemen sebagai dasar ilmu. Yang kedua adalah manajemen sebagai sumber seni, atau di dalam kaitannya dengan masalah seni. Seni yang dimaksud tidak selalu kita mengarah bahwa yang dimaksud dengan seni itu seni pewayangan, seni tari, seni musik dan sebagainya. Tidak selalu mengarah ke sana. Tetapi yang dimaksud di dalam manajemen sebagai seni ini adalah bagaimana seninya atau gaya yang dimiliki oleh seseorang untuk mampu atau bisa mengelola suatu organisasi dengan cara yang fleksibel, yang luas, yang bisa mengadopsi dari berbagai macam unsur budaya yang ada di lingkungan kita. Jadi seni, itu namanya seni pengelolaan dari manajemen itu sendiri. Mungkin kalau kita bisa atau saya bisa contohkan seni pengelolaan di dalam suatu organisasi itu, misalkan saya ambilkan contoh gaya dari seorang pimpinan. Contoh gaya seorang pemimpinan itu misalkan kita punya pimpinan dari orang yang dari orang-orang Batak, kita sandingkan dengan atau kita bandingkan dengan orang-orang dari seorang pimpinan dari daerah Jawa. Itu sangat kelihatan. Orang Batak ngomongnya pasti nadanya tinggi, seakan-akan orangnya marah. Padahal sebenarnya memang dia gayanya seperti itu. Lah itulah seni mengelola. Dan kita sebagai bawahan ya bagaimana mengelola seni mereka, seni pimpinan itu tadi, untuk bisa tetap pada satu rel bahwa apa yang mereka sampaikan adalah tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh manajemen itu tadi dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Nah, itu salah satu hal yang perlu digarisbawahi adalah demikian. Jadi tidak semata-mata seni itu pimpinan dihubungkan dengan misalnya. Tapi kalau dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan kesenian itu juga sangat mungkin. Karena di dalam kegiatan berkesenian kita juga mengelola bahwa kita berhubungan dengan orang lain itu juga perlu, bahwa di situ bagaimana kita berkomunikasi yang baik, kita harus punya adab, kita harus punya sopan santun dan sebagainya, dengan satu tujuan saling menghargai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Itu adalah bagian seni yang perlu kita maknai sebagai suatu bentuk kegiatan manajemen. Yang ketiga adalah manajemen sebagai dasar profesi. Nah, manajemen sebagai dasar profesi itu jelas. Manajemen akan kita pakai di dalam prosesi yang mana. Nah, kalau yang ada hubungannya dengan masalah wira swasta, atau yang ada hubungannya dengan kita sebagai pekerja seni, atau kita sebagai hubungannya dengan pelaku kegiatan-kegiatan ilmiah, maka manajemen itu harus disesuaikan dengan profesi kita masing-masing itu tadi. Maka manajemen berkembang menjadi suatu bidang yang semakin profesional karena perkembangan manajemen itu sendiri memang mulai diterapkan untuk bisa masuk dari berbagai macam sektor kegiatan yang ada di dalam organisasi. Yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen, pengelolaan manajemen dalam bentuk apapun itu perlu dikuasai oleh bagian-bagian eksekutif atau pengelola organisasi itu sendiri. Biasanya disebut dengan manajerialnya, biasanya juga disebut dengan manajernya, biasanya bisa disebut dengan direksinya dan sebagainya. Kalau di lembaga pendidikan, misalkan kayak di lembaga pendidikan kita, universitas adalah para pemangku pimpinan, mulai rektor sebagai pimpinan tertinggi sampai kepada kaprodi dan seprodi sebagai pimpinan yang langsung berhubungan dengan mahasiswa. Itu salah satu yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Mungkin nanti ada perkembangan berikutnya kita bahas dalam waktu tersendiri. Mungkin juga ada dalam kegiatan-kegiatan perkuliahan tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.